Ceritanya buat semua orang jangan sampai deh sampai di penjara atau sampai melakukan hal yang di luar peraturan atau di luar undang-undang, jangan sampai. Hello Insertizen, how are you? And welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini ada yang beda ya kayaknya openingnya ya dengan layar iTalk yang lebih besar, terus juga posisinya berbeda. Kita banyak sesuatu yang baru, sama seperti kehidupan seorang bintang tamu Christy yang baru banget. Kayaknya mungkin sudah lama tidak tersorot oleh media dan sekarang beliau ini hadir dari awalnya menjadi seorang komedian and then TV host, sempat ngeluarin single juga dan sekarang ada kehidupan baru lagi yang akan diceritakan oleh the one and only Kakak Reza Bukan. Yes. Halo, thank you banget iTalk, thank you. Gila, ya, Apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat. Udah makan tadi ya? Udah makan. Udah makan. Syuting keberapa hari kalau belum makan lo nggak bisa opening. Iya, betul-betul ya. Karena tadi pada saat sebelum ini kan aku insert udah dulu kan. Nah, Rian tuh bilang bahwa Rian adalah salah satu orang yang sangat terbantu banget sama keberadaannya Kak Reza sama Kak Reza di program yang terdahulu karena beliau ini adalah senior yang baik banget. Jadi memang udah banyak juga Rian terlalu berlebihan. Justru kita sama-sama belajar di sana, ya kan? Emang cuman kebetulan gue lahir duluan itu aja. Intinya sama-sama belajar kok. Wow, luar biasa ya. Tapi memang pada saat beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa Kak Reza Bukan ini harus mengalami momen sekolah yang luar biasa yang mungkin mengubah kehidupannya Kak Reza juga. Itu sekolah yang paling mahal. Sekolah yang S3 paling mahal. Biayanya kalah. Kalah lah. Itu benar-benar 2 tahun. Soalnya S4. Iya, 2 tahun. Mbak soalnya. Sebenarnya 2 tahun yang lo kayak ini banget. Coba kita lihat dulu artikel yang berikut ini. Let's check it out. Reza Bukan ungkap alasan pakai narkoba. Gue diproses Tuhan kemarin di penjara. So long story short Kak Reza, mungkin ada beberapa Insertizen yang tidak mengikuti secara detail. What happened to you gitu kan. Sebenarnya apa yang membuat the first moment perkenalan Kak Reza dengan barang haram tersebut, and then gimana selama 2 tahun di sana, dan akhirnya baru kita nanti ngelihat nih update kehidupan seorang Kak Reza. Ya, jadi kalau menurut gue sih udah nggak berani lagi bilang is my version, udah nggak bisa. Sorry? Jadi, udah nggak bisa bilang bahwa ini adalah versi gue, udah nggak bisa. Tapi gue sekarang bilang adalah ini versinya Tuhan. Jadi Tuhan memang mengizinkan gue melewati proses kemarin sekolah kehidupan, di Rutan Salemba terkait kasus narkoba. Dan gue percaya itu memang teguran Tuhan. Dan teguran Tuhan itu yang Tuhan memang memilih gue untuk gue dapatkan kesempatan baru. Nah, kesempatan baru ini yang kemarin gue bilang gue di Salemba itu divonis 4 tahun 6 bulan dan akhirnya gue menjalankan 2 tahun saja. Dan itu merupakan mukjizat Tuhan dan gue percaya gue mau menuhin panggilannya Tuhan karena gue sudah dipilih Tuhan, itu aja sih. Kalau mungkin pemirsa Insert atau Insertizen ini merupakan penonton lu dulu yang sama Kak Farid yang wow gitu ya. Sekarang begitu jawab pertama pasti akan bingung kayak ini beneran si Reza nih. Beda banget. Tapi tadi gue tarik lagi ya. The first moment akhirnya lo kenalan sama barang haram tersebut. Is it because pertemanan, pekerjaan, depression atau gimana? Satu pekerjaan, kedua pertemanan. Tapi itu bukan menjadi permasalahannya. Sebenarnya semua permasalahan di diri kita sendiri sih. Apa? Menurut lo setelah lo lihat ya, lo realize gitu pada saat lo kenalan pertama kali itu, kenapa? Apa lo memang lagi ada di masa yang kayaknya masalah gue ini gak ada jalan keluarnya? Nggak ada. Atau gue pengen cobain aja lah. It's happy, masalah kesenangan. Jadi kalau kita masih kesenangan secara dunia tuh nggak akan ada habisnya. Karena lo tau sendiri kan dosa itu nggak ada habisnya loh. Exactly. Makanya, dan itu gue belajarin bahwa kemarin itu ternyata gue happy-nya berlebihan. Jadi dari yang mungkin alkohol, terus akhirnya lebih ke megang barang-barang, explore lagi ke daun-daunan, explore lagi ke kimia, ya kan, terus explore lah. Dan akhirnya itu membuat gue happy-nya jadinya nggak beraturan. Dan akhirnya ya itulah. Dan Tuhan akhirnya marah dan akhirnya gue ditegur. Dan pastinya ini adalah penyesalan terbesar dari seorang Kakak Reza kan, walaupun memang lo
bersyukur untuk proses itu. Tapi again ya, ini bukan suatu anjuran, biar aku sama gitu punya sekolah. No, it's a big no. Tapi akhirnya setelah kesalahan terbesar ya Kak Reza yang sudah dilakukan, dia tahu saat ini untungnya dia bisa kembali lagi di jalan yang benar, dan dia bahkan mengeksplor kehidupan dengan kebahagiaan sejati itu seperti apa. Itu juga gue pengen, jadi nggak hanya menyesal, tapi sadar itu dia. Yang penting itu. Karena gue yakin lah banyak orang bukan hanya masalah obat-obatan terlarang ya. Dari hal simpel aja, procrastinating ya kalau nggak salah ya. Kebiasaan menunda-nunda. Itu kan kadang-kadang kayak aku ingin lebih baik lagi di tahun berikutnya. Tapi perkara kayak nyelesain satu teks aja atau pekerjaan, entar dulu gitu. Apalagi anak muda sekarang ya. Itu kadang-kadang orang tuh nggak bisa keluar dari hal yang dia pengen keluar sebenarnya ya. So kalau boleh lu sharing dari perkenalan awal lo sama barang-barang terlarang itu, berapa lama sampai akhirnya ketangkep? And what's the moment sebenarnya? Jadi kalau gue kenalin narkoba itu dari gue kerja di klub. Kan gue residen DJ juga di klub waktu itu tahun 2008 sampai 2012 sekitaran. Dan itu pergaulan memang kalau kita sebagai personal yang memang kalau nggak kuat sama Tuhan, nggak kuat sama dengan apa yang kita percaya gitu ya, especially Tuhan, itu pasti akan jatuh. Dan gue percaya itu karena di klub apalagi semua bebas, apapun bebas ya kan, kita bisa beli, dan itu membuat orang jadinya happy, jadi nggak ada batasnya. Itu yang membuat gue kemarin belajar kenapa kok gue bisa jatuh ya, karena ya satu adalah gue nggak deket sama Tuhan, kedua gue membiarkan lingkungan gue yang mempengaruhi gue, bukannya gue mempengaruhi lingkungan, tapi lingkungan mempengaruhi gue. Iya, memberi kesan kebahagiaan yang semu ya. Betul, jadi semu, cuma sementara doang bahagia, tapi dan itu dia akhirnya yang membawa gue kepada kehancuran. Itu momen pertamanya tahun berapa Kak akhirnya setelah lo kerja 4 tahun? Pokoknya dari awal gue terjun di dunia DJ musik, bukan masalah profesinya ya, tapi memang guenya yang bergaulnya terlalu dalam gitu loh. Dan guenya bergaul terlalu bebas. Jadi ya dari 2010 gue udah kenal namanya Inex ya kan. Dari gue kemudian naik dari Inex, gue naik lagi ke sabu, lalu naik lagi ke kokain, ya macam lah seperti itu. Itu kurang lebih berapa lama sampai akhirnya first moment lo tangkap di 2018. 8 tahun tuh ya Kak? Yes. Wah, 8 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Betul, dan 8 tahun itu ada peningkatan dari yang tadi make gratis, make bayar, ya kan akhirnya kenapa nggak jualan nih, jualan deh, karena barang murah, akhirnya ya coba jualan, ya gitulah, dan akhirnya ya. Long story short, Tuhan panggil untuk udah salah nih, udah terlalu lama nih 8 tahun lo kenalan sama itu ya. Sini. Udah gitu, tertangkap. Dan gue penasaran kalau lu boleh throwback ke 2018 itu, pada saat polisi mendapati seorang Reza Bukan gitu ya, dengan nama DJ, TV host, dan lo juga memang waktu itu bersama dengan keluarga pertama lo sudah punya anak juga, sudah berkeluarga. Kena nih, udah kena. Terus juga bukan cuma kena doang, jualan juga doi. The moment lo ketangkap, apa yang ada di perasaan lo? Muka siapa yang pertama kali, perasaan apa yang pertama kali muncul pada saat momen itu? Jadi begitu momen penangkapan itu memang gue lagi sedang proses, gue sedang penyelesaian semuanya. Jadi gue memang udah mulai berhenti semuanya. Bahkan malah di saat lo udah mau berhenti, ketangkap lagi ya. Tapi gue merasa gini loh Chris, Tuhan tuh tahu. Kalau lu cuma berasa berhenti dalam kekuatan lu, pasti lu jatuh lagi. Nah akhirnya Tuhan tegur gue dengan memilih gue, kenapa enggak, yaudah masuk ke penjara. Dan itu satu-satu jalan, dan gue percaya itu bahwa Tuhan izinkan itu, Tuhan pilih gue, Tuhan kasih kesempatan gue, tapi gue harus berubah. Jadi perasaan lo waktu ketangkep adalah? Freeze. Gue bilang, kenapa? Why? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kok begitu saya mau berhenti? Kok begini Tuhan gitu? Itu yang gue rasain waktu itu. Gue merasa satu freeze, terus gue merasa gue nyesel banget. Kedua merasa gue marah. Yang pasti marah ya sama Tuhan apa sih? Dan waktu nggak bisa berhenti, dan itu tetap berlanjut. Dan terus berlanjut terus sampai akhirnya gue di Polres Barat, lalu ke Rutan Salemba. Setelah freeze, dan juga gue juga sempat dengar bahwa pada saat Kak Reza harus menjalani hukuman, pada saat itu justru lo benar-benar kehilangan semuanya.
maksudnya istri yang pertama juga meninggalkan, menggugat cerai, dan saat itu juga lo bener-bener siapa sih orang yang pengen di penjara? Itu adalah momen terpuruknya dia ya. So pada saat di penjara, di hari momen-momen pertama Kak, itu apa yang terjadi sama kondisi mental Kak Reza? Apakah masih marah? Dari freeze agak berubah ke marah kayak udah mulai mencair dong, lu mulai sadar dong kayak gue di penjara nih, tuntutan sekian nih. Marah atau mungkin malah netral aja atau mungkin malah bersyukur? Pasti kalau pertamanya pasti nggak ada terima, nggak ada yang mau terima di penjara pasti. Sure. Padahal itu kesalahan sendiri loh, ya kan. Dan gue nggak terima itu ya, marah sama Tuhan, ya kan, marah sama keadaan. Tapi tetap gue yang membuat gue mulai menerima adalah begitu nyokap gue bilang, yang penting kamu sehat dan mama mau lihat kamu bangkit lagi. Terus pada saat momen itu gue jadi tenang. Ya. Tapi tenang bukan berarti gue menjadi oke, gue mau berubah, nggak bisa juga. Karena dalam penjara ada momen gue harus dibentuk menjadi orang yang survive nih, harus bisa survive. Karena penjara itu tahu dong, penjara nih, kanan kiri depan belakang tuh tembok atas tembok ya kan, waktunya dikeong segala macam. Kemudian makanan juga terbatas, semua terbatas, dan ini membuat gue menjadi dibentuk awal-awal ya, menjadi orang ya hukum rimba. Selama 2 tahun yang tadinya tuntutannya 4,5 tadi ya, 4,5 long story short dari 2 tahun setelah keputusan final. Apa yang akhirnya menurut lo ketika lo pertama kali masuk nih kehidupan di penjara nih, setiap orang pasti punya point of view sendiri-sendiri. Tapi dari lu yang hidup bebas, hidupnya freely banget, lebih dari orang normal gitu ya, terus dikurung seperti itu, lo ngelihatnya sebagai seorang pribadi gimana? Ya satu stres, depres. Terus ya tadi gue bilangin, mendingan gue jadi jahat sekalian. Itu. Jadi maksudnya? Udah berkumpul sama orang penjara ya kan, ya udah gue sekarang mendingan jadi orang jahat sekalian. Awal-awal gue berpikir seperti itu. Lalu? Udahlah, buat apa gue hidup nih? Gue udah hilangan semuanya, udah gue kan jahat sekalian deh. Gue coba jadi jagoan di dalam penjara tapi nggak cocok kok Cina ya kan. sorry. Terus gue juga mau belaga-belaga sok jago tapi kayaknya di dalam kok mukanya lebih berengos-berengos dalam daripada gitu. Kok muka lu nggak bisa, lu muka-muka anak alim. Terus gue ya akhirnya gue berpikir, kenapa Tuhan kok muka saya dikasih muka alim begini Tuhan. Di penjara pun gue juga mau marah sama orang malah ketawa sama gue. Bang jangan bercanda bang. Gue serius nih, bang. Ya bercanda sih Abang Reza sih gitu loh. Jadi sorry. Jadi di dalam itu gue kadang pernah gini loh, kerja nagih-nagihin utang. Hah? Serius di dalam penjara? Sorry? Iya, karena mungkin ada utang-utang anak-anak ini mungkin pinjam duit ya kan, sama sesama napi. Terus akhirnya siapa yang ngutangin lo? Yang ini bang. Oke datang ke sana. Begitu datang ke sana, foreman-nya lebih gede lagi dari gue. Dan lo pakai gue ciut. Jadi ya itu momen-momen yang maksudnya yang gue bilangin, gue kok nggak bisa jadi jahat gitu loh. Kenapa? Karena dan itu dia yang menyadarkan gue kenapa gue harus meresponi apa yang udah Tuhan izinin ke kehidupan gue ini harus dengan benar. Dan akhirnya gue bertobat di situ. Karena kalau bandel terus, bandelnya nggak akan nyampe ujung. Dan ini nggak akan menang, lo nggak akan menang dengan bandel itu. Gue masuk narkoba, ntar keluarnya pemukulan kan malah nambah ya kan. Iya, betul. Berapa lama tuh Kak? Setahun? Atau setengah tahun? Setahun gue diproses dengan berombang-ambing seperti itu, dengan pikiran gue mesti licik, gue mesti bisa makan enak nih, gue bisa nagih duit nih, gue bisa dan itu setahun gue jalanin. Kalau dari setahun di masa prosesi perubahan point of view dari seorang Reza ya di penjara ya, dengan apa yang terjadi gitu. Satu kata yang menggambarkan kehidupan di penjara, menurut Reza Bukan, at that moment? Pada saat itu ya, hancur. Hancur ya? Hancur. Pokoknya setiap orang napi yang begitu masuk awal pasti merasa hancur deh. Hancur-hancuran udah. Pasti gitu bilangnya. Ini juga salah satu momen di mana Kak Reza waktu itu baru-baru ditangkap ya. Benar-benar kayak pastinya bukan sesuatu yang... Gue inget banget tuh, selalu pulang gue selalu cuci rambut kan. Waktu itu nggak cuci rambut, jadi pomade gue masih terus kenceng kayaknya sampai di preskon juga. Oh iya masih itu ya, masih kenceng banget ya. Sekarang udah beberapa hari udah gak turun ya. It's small detail, tapi itu mencerminkan bahwa lo menjalankan hukuman. Kenapa? Karena ada beberapa, mungkin ya saya masalah lihat doang kali ya. Tiba-tiba udah berapa lama di dalam, kok extension bulu matanya masih hits ya Kan gue kita juga bingung ya saya pasang di mana, apa lama gimana, gak ngerti deh. Tapi di penjara itu ada loh, ada salon. Hah?
Jadi para warga binaan ini yang sudah mau bebas atau yang punya keahlian, itu Kemenkumham itu, Lapas dan Rutan tuh memadahi mereka. Oh, wow. Ada yang salon, ada yang no mungkin bisa wonder. bertani, Yeah. bercocok tanam. Oh, no wonder ya. Iya, jadi jangan salah. Jadi kenapa rambut bisa rapi terus? Karena bisa ke salon dengan harga Rp10.000 saja. Hah? 10.000 gunting. Wow, it's amazing. Tapi jangan ya. berharap handuk lu diganti yang baru ya, enggak ya. Handuk yang ada aja, sek gitu. Oke. Ya, pokoknya. Yang tadi handuk siapa nih? Jangan pakai handuk lah. Ini aja. Ngana punya uang 10.000, Iya. dikerjain teman Ngana, Betul. jangan banyak mau dah. Itu pokoknya. jangan ngarep abis ini cuci, ya nggak bisa, cuci di kamar. Oh wow, tapi Cuci waktu bareng-bareng. itu lo masuk ke tempat tidurnya ada yang selnya tuh mungkin satu kamar sendiri atau satu ruangan, Jadi ada toiletnya di Rutan itu bareng-bareng? ada yang tipe 1 itu yang buat tipikor. Tipe 3, 5 dan 7. Gue masuk di tipe 3 waktu itu. Jadi gimana? Satu bentukannya? kamar itu kita ada 12 orang. Tapi ada Apa? Sekat? kasurnya, atau No, enggak? kita kan cowok semua. Oh jadi bener-bener ngemper aja gitu? Ngaprak. Wow, oke. Maksudnya itu bener-bener Jadi kalau malam itu seancur-ancurnya ya sih. lu mendengar konser tiap hari lah. ya. Hari ini yang ngambil nada dosi. Ada yang rock ya kan, ada yang R&B, yang ada yang malah kesesakan gitu, ada juga gitu. Itu adalah suara-suara rekan-rekannya ya. Rekan-rekan. Ya sekarang sih lu bisa ketawa ya saya. Pas awal-awal gue kan mau nangis, say. Gimana Waduh. tidur gue? Apalagi waktu di Polres Tahti, di penampungan itu satu kamar ruangannya berapa tapi isinya 32 dan lu tidur miring semua. Yes. Jadi pakai setengah jam langsung Ya. ada yang balik semua. Brrrr, gitu. Ada yang balik semua ikut Ini balik. beneran pepes in real life ya, say. Yes. Waktu itu juga sempat Mami Ipal tuh juga sempat cerita atau sama juga gitu kan. Kasusnya juga setipe, kan dia juga cerita bagaimana dia struggle dan akhirnya Betul. kayak bisa survive di situ. Pokoknya itu ceritanya buat semua orang jangan sampai deh sampai di penjara atau sampai melakukan hal yang di luar peraturan atau di luar undang-undang, jangan sampai. Itu aja sih. Karena lu nggak akan pernah mau ya merasakan Nggak akan itu ya. kebayangan lu sempit begitu makan nih ya buka bungkus nasi. Iya, makanannya gimana di sana? Makanan cadong ya good. Gue paling suka lodeh, ikan goreng cuek, peda enak. Makanya lu masih makmur ya, maksudnya nggak tiba-tiba turun drastis ya? Oh enggak masih enak kok, masih Cocok, enak. ya? Sayur, pisang rebus itu ada, tapi yang nggak enak memang di Polres Tati. Kenapa? Begitu bungkusan dibuka nih, yang 10 orang udah siap, zep, satu-satu udah selesai. Itu dia. Sorry, gimana? Makan Saya satu, berebutan. satu comot, selesai udah, itu udah habis bungkusan. Serius? Karena kita bareng-bareng. Kan ada 32, ya berarti 3 bungkus dong. Oke. Serp, kenyang gitu. Kita belajar untuk menikmati dan bersyukur. Wow. Selama 2 tahun itu akhirnya dari keluarga lo sendiri yang paling sering jengukin adalah? Nyokap gue. Berapa sering? Seberapa sering mama datang ke sana? Nyokap gue sih seminggu sekali pasti. Apalagi ngirimin makanan sih dia. Wow. Iya. Terus gimana tuh perasaan lo, Kak? Justru sebenarnya karena gue percaya gini. Mungkin kalau misalnya orang buat salah ya ketika dia diomelin kayak dia deserve gitu. Kayak udah gue udah siap nih. Dia mau diomelin, mau diapain gue udah siap deh. Tapi malah justru ketika dia dikasihi, dia sebenarnya nggak kuat sama kasihnya itu kan sebenarnya. Betul. Karena ini loh, gue merasa sekarang ini belajar kalau dulu orang mau mengasihi gue, tapi gue merasa tidak layak. Itu doang. Nah, begitu gue merasa udah meresponi ini dengan benar, gue lalu merasa gue harus ketemu dengan nyokap gue. Terus? Gue harus nggak harus gue bilang gue nggak layak ketemu nyokap gue nih, gue anak berdosa, gue anak sampah, nggak begitu. Dengan begitu gue tidak akan menerima kasihnya dong. Ya. Makanya gue beranikan diri setelah di 1 tahun awal selesai dan gue bertobat dan benar tobat sungguh-sungguh. Di tahun berikutnya gue sama nyokap gue hubungan gue jadi baik, komunikasi gue jadi baik. Jadi sama nyokap jadinya kalau dulu kan nyokap gue pasti masih ingat banget kalau Reza yang dulu tuh sombong banget, Reza yang dulu tuh ngatur banget, Reza yang dulu tuh selalu maunya bener gitu aja. Tapi begitu di masa rutan gue yang kedua, tahun kedua, nyokap gue bilang, kamu kenapa Berubah ya? banget. Yes, kamu berubah. Aku bilang bukan saya yang berubah, tapi Tuhan yang merubah saya itu sih. Selama 1 tahun di masa-masa penyesuaian Kak Reza benar-benar mungkin depresi banget ya di tahun itu ya. Apa akhirnya momen yang kayak bikin lo, oh gue bener-bener nggak bisa nih kayak gini terus. Kalau gue bakal kalah dengan segala lika-likunya yang ada. Atau mungkin ada di tengah lo nggak bisa ngapa-ngapain, yang tidur tiap malam barengan sama 12 orang itu mungkin ada Kalau tidur, kita kerjaannya ngopi,
begadang, ngopi, begadang, ya kan. Hidupannya jadi suka-suka lu gitu. Kan nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang apa, loki semua ya kan. Tapi justru malah nggak beraturan kan sebenarnya. Malah ancur-ancuran. Tapi begitu total. gue diizinkan Tuhan sakit 3 hari. Oh sempat ada momen di 1 tahun itu lo sakit 3 hari? Betul, jadi 3 hari itu gue sakit, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, cuman bisa tidur doang. Nggak bisa. Jadi gue ambil minum tuh cuman ambil di kayak lapak gue itu ada botol, gue minum, terus gue tidur lagi dan gue nggak bisa buka mata. Dan itu perasaan gue bener-bener bercampur aduk ya. Tapi begitu di hari ketiga gue merasakan, gue bisa ngomong sama Tuhan. Itu dia yang gue rasain. Gue ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan nggak berkenan sama saya mau mati aja Tuhan. Dalam keadaan udah 3 hari nggak bisa makan, saya mau mati Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih izinkan saya, masih kasih kesempatan saya buat bertobat, kasih Tuhan saya kesempatan Tuhan. Dan itu langsung dijawab loh. Dan itu ada momen begitu deketnya sama Tuhan dan gue bisa ngomong sama Tuhan setulus-tulusnya hati gue. Dan langsung ada yang datang ngerokin gue, ada yang datang ngasih teh manis hangat ke gue, dan itu mulai bisa bangun dan akhirnya mulai bisa diajak ke gereja di dalam. Dan akhirnya itu 3 hari itu yang benar-benar mengubah tahun berikutnya Kak Reza jadi benar-benar berubah. Itu bahkan sampai dengan tahun-tahun sekarang ini ya Kak ya. Benar-benar luar biasa banget gitu ya. Betul. And then sekarang kalau misalnya di 2022 setelah semuanya ini terjadi gitu ya, kalau lo flashback ke momen itu, in case that lo tuh pengen banget minta maaf, lo tuh pengen minta maaf ke siapa sih? Yang pasti minta maaf yang pertama adalah buat mama gue, nyokap. Yang pasti gue minta maaf ke dia karena gue sudah ngecewain, ya kan, karena gue juga sudah membuat susah keluarga, apalagi dia ya kan di usia yang udah hampir 69-an waktu itu. Wow, udah lewat lansia ya? Betul sekali, masih nyusahin. Terus gue minta maaf buat adik-adik gue, buat Raymond dan juga Eric ya kan, yang juga turut ya tetap support gue. Makanya gue juga pengen buat semuanya nih yang lagi nonton, buat orang tua terutama, buat keluarga yang mungkin lagi di dalam ada keluarga, anak ataupun saudaranya, tetap disupport karena kita nggak akan tahu gitu loh. Kalau memang dia sekarang ini mempunyai masalah dalam kehidupan dia, kemudian dia di penjara, diproses di sekolah kehidupan, itu nggak membuat dia menjadi benar kalau kita tinggalin gitu loh. Jadi kalau bisa terus support, terus dukung, doa, kasih sayang, jangan sampai putus karena yang di dalam itu kita kangen banget yang namanya kasih sayang. Jadi begitu teman gue cuma bilang, bro, lu apa kabar bro? Ya. Nangis gue, gitu. Dijenguk gitu, waktu ulang tahun dijenguk sama teman-teman, gue bilang, ya ampun, kok begini banget ya hidup gue. Ya itu ya momen-momen memang membuat gue jadi memikirkan bahwa gue harus bertobat, gue harus pulih, dan gue harus bangkit itu sih. Siapa momen yang ketika lo ulang tahun atau mungkin artis-artis yang rekan sesama artis yang waktu pada saat 2 tahun itu pernah at least sekali menjenguk Kak Reza? Kalau menjenguk langsung sih waktu itu kan lagi COVID, jadi nggak ada besukan langsung. Tapi begitu awal-awal itu gue ulang tahun waktu masih belangsak-belangsak ya, gue masih belum mikirin apa-apa sih. Ya teman-teman deket yang main sih ada yang datang ke rutan lalu bikin syukuran ulang tahun, tapi bukan teman-teman artis, tapi teman-teman gue memang teman-teman main itu. Tapi begitu COVID kan nggak ada besukan lagi, jadi ya nggak ada, cuman ucapan-ucapan aja sih. Siapa yang lo ingat? Yang mungkin yang nanya kabar lo, berapa kabar gitu? Mostly nggak ada. Di perjalanan karirnya Kak Reza ya, yang segitu panjang. Yang bukan cuman satu area yang lo ada gitu kan, lo nge-DJ juga ada, nge-MC dari zaman lo belum nakal juga udah ada, teman-teman lo segala macem. That's how important kita menanyakan kabar orang, even only a message, a chat aja gitu ya. Dan itu yang akhirnya gue mengambil banyak pelajaran lah dalam proses sekolah kehidupan gue ini. Satu adalah pelajaran matematika. Ya, lo harus benar-benar hitung-hitungan dalam pemasukan, pengeluaran harus benar. Itu jangan sampai kita besar pasak daripada tiang, itu aja. Terus kemudian juga pelajaran IPS ya kan, kita harus belajar bagaimana
relasi sama orang, sosiolog, ya kan? Sosiologi itu harus benar-benar berkomunitas, terus kemudian juga berelasi, itu harus penting banget. Dan pelajaran ya kehidupan yang pasti tabur tuai. Tabur tuai ya? Iya. Apa yang kita tabur, kalau kita baik, pasti hasilnya baik. Pasti hasilnya baik. Nggak mungkin lo nanam biji nangka, keluarnya durian gitu, nggak mungkin. Pasti lo tanam nangka, ya lo akan keluar menanam menuai ya buah nangka itu. Gitu. Lo tanam mangga, ya lo akan menuai mangga itu. Betul. Tapi tadi gue tertarik sih bahwa memang ilmu matematika itu paling penting ya. Karena again lah, semua tuh ada di atas kertas lah. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. So at that moment pada saat lo tangkep ya, ini awal banget gitu. Kondisi keuangan lo gimana, Kak? Kondisi keuangan gue ya waktu itu oke aja. Oke aja, tapi dalam arti kata gini loh. Apa? Semua fine, cuman guenya dalam pribadi begitu mau diproses adalah lu kan bisa nyiram. Lu bisa pakai duit gitu loh, bisa pakai duit gitu loh untuk beli masa hukuman lo. Tapi dalam hati gue sendiri bilang jalanin. Dan itu gue percaya itu Roh Kudus yang bilang ke gue untuk bilang jalanin, Za. Ini adalah harga yang harus lo bayar. Itu dia. Karena ini penderitaan yang gue buat sendiri, itu aja sih. Again, ini juga harus di-underline ya. Bukan berarti ketika dia bertobat terus ya syukur-syukur gitu ketika orang mungkin ada nggak banyak konsekuensi yang dia harus jalanin. Tapi kadang-kadang juga apapun agamanya, semesta ataupun Tuhan mengizinkan bahwa dia harus menjalani apa yang udah dia apa yang udah dia perbuat sebelumnya gitu, apa yang udah dia tanam, lu harus jalani konsekuensinya, gitu kan. So again, selama pada saat awal masuk tadi lu bilang keadaan ekonomi gue puji Tuhan ya aman aja lah. Bahkan lu bisa mungkin bernego gitu ya dengan apapun atau membayar nominal yang harus dibayarkan. Tapi pada saat itu selama kurang lebih setahun dan 2 tahun kondisi keuangannya Kak Reza benar-benar nggak kerja. And then how's the family? Ya itu dia yang nggak tahu sih apa itu yang membuat keluarga yang dulu memutuskan untuk berpisah dan akhirnya mengambil semuanya. Dan ya pada saat itu ya gue ya mulai dari nol lagi. Sorry, kalau lo boleh ceritain lagi mungkin ada insertion yang ketinggalan. Pada saat lo di dalam, and then your first wife gitu ya, yang istri yang pertama, pada saat itu minta pisah tuh di durasi berapa lama? Begitu gue masuk, langsung? Begitu gue persidangan tuh udah mulai sidang. Jadi lo menjalani bahkan 2 sidang ya? Yes. Sidang dari penyalahgunaan narkoba, and then sidang juga perceraian? Betul. Berarti itu benar-benar di masa ancur-ancurnya banget dong, setahun lah bahkan belum ketemu momen sama Tuhan tuh. Iya. Di setahun itu gitu kan. Tapi gue bersyukur sekarang. Kenapa? Ya sekarang gue jadi ngerti, ya kan. Padahal gue dulu kalau gue taat aja, gue pasti akan mengerti lebih enak. Tapi karena gue dulu belajar untuk mengerti dulu kenapa makanya gue hancur banget. Dan akhirnya gue mau taatnya sekarang, ya kan. Makanya sekarang gue pengen bilang bahwa taat aja dulu, ngertinya belakangan, ya kan. Tapi, itu yang penting. How's the kids? The kids sekarang, gue bulan kemarin udah mulai video call. Oh, udah ada improvement lah udah ya? mulai komunikasi ya. Setelah lama mungkin akhirnya terputus sama sekali. And then you want to say something to mantan istrinya Kak Reza yang pertama mungkin? Oh, kalau untuk mantan istri ya nggak ada yang ingin sampaikan sih. Yang ingin gue sampaikan buat anak-anak aja. Yang pasti buat Kenan sama buat Mika. Papa selalu berdoa. Kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena Papa nggak berhenti doa untuk kalian. Biar kalian terus dalam pertumbuhan ilahi dan selalu disertai oleh Tuhan. Itu di sini. Amin ya. Itu untuk doa untuk anak-anaknya ya. Amin.